Oke, silakan. Oke, kita mulai dari sesi pertama. Sebelumnya terima kasih buat 2G dan tim dan teman-teman mengizinkan saya buat sharing, walaupun sebenarnya cukup apa adanya sih, karena nggak terlalu detail. Jadi sebelumnya izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Andri Bunok dari Uno Studio, bergerak di bidang desain dan visual. Ini kebetulan 3 tahun terakhir ini saya jarang megang 3D ya, malah kebanyakan aktivitas lain gitu. Nah, baru pas saat musim COVID ini ada work from home, terus sempat lihat ini sih tutorial di channelnya 2G Academy itu tentang 3D Max Corona. Saya agak tertarik masalah workflow-nya. Mungkin selama ini kayaknya ada yang salah dari saya nih untuk kerjain project-project. Jadi saya tertarik di cara workflow-nya, terus saya coba tonton videonya sampai selesai dan kayaknya seru gitu kalau pas ada waktu kita manfaatin. Kebetulan kan memang hampir semua juga aktivitas berkurang ya, jadi kenapa enggak kita manfaatin buat hal yang baik gitu, seperti kayak belajar. Terus waktu itu sempat ada online review, nah di situ baru mulai kayaknya agak terusik nih, harus ngulik nih, udah ketinggalan jauh sama teman-teman. Jadi agak terdorong di situ. Habis itu beberapa bulan sebelumnya kan saya juga sempat ada project yang saya bongkar folder, kayaknya ada satu project yang kira-kira bisa di remake buat belajar. Nah, salah satunya ini bedroom. Ini projectnya di Medan. Saya ngerjain satu rumah itu ada 3 lantai, tapi saya ambil buat belajar satu scene aja biar simple. Nah, untuk yang di sebelah kiri yang masih terang ini renderan kebut-kebutan pakai V-Ray karena buat Deadland. Jadi waktu itu karena waktunya nggak cukup, jadi satu view ini nggak nyampe sehari ya. Jadi seadanya aja saya kirim, yang penting ada draft bisa feedback sama klien. Tapi ternyata dari klien nggak banyak komplain gitu, jadi dari segi desain sih dia nggak ada masalah, cuman kan memang visualnya ya standar gitu. Kayaknya menarik buat di remake. Nah, langsung ke pas saya ya terdorong buat belajar Corona tuh, langsung saya inget karyanya Testi Art Studio ya, kalau nggak salah Santi Sanchez tahun 2016. Ininya namanya Moonlight Sonata, dia masih pakai Corona 14. Ini saya tertarik banget sama ambience moodnya gitu. Tapi kalau di sini kan dia pakai fog ya, ada sedikit pakai volume material. Nah, cuman karena desain saya ini nggak industrial ya, sedikit modern, jadi kayaknya nggak cocok. Cuman akhirnya cuma saya ngambil dari pencahayaan luarnya aja yang masuk ke dalam. Ini referensi image-nya, kemudian ini awal untuk saya coba lighting balancing-nya pakai clay render, ini final rendernya, dan ini hasil post-pro-nya gitu. Nah, mungkin karena waktu yang terbatas, kita langsung dari kamera composition aja ya. Sempat di review sama Om Evan juga masalah kamera. Waktu itu sempat area kena kritik tuh area ceilingnya nggak kena gitu dia. Jadi sempat beberapa koreksi sampai terakhir, dan akhirnya ketemu satu view yang memang sudah cukup, buat saya sudah cukup
menarik dibanding sebelumnya. Sebentar, saya cek. Biasanya saya pakai HD, cuman karena kebutuhan frame yang butuh lebih lebar lagi, cuman saya tambahin. Ini kan kalau pakai HD kan ini atas bawahnya ini lantainya juga kurang tarik dan ceilingnya kurang kelihatan. Jadi saya kasih tambahin kurang lebih di 3500 pixel untuk lebarnya dan tingginya di 2200. Kalau buat saya sih standar untuk ini udah cukup ya. Kalau mungkin yang lain di atas 5.000 ya untuk klien, karena saya kebanyakan malah share-nya via WhatsApp, jadi komunikasinya nggak butuh besar untuk renderan. Kemudian saya juga menggunakan plugin ini untuk nyari komposisinya yang enak gitu dilihat. Karena ini kalau view ini kayaknya terlalu standar, gampang banget untuk nyari celahnya yang enak. Tapi waktu itu sempat, kalau dilihat dari gambar sebelumnya ini kan area bench-nya ini terlalu terlihat besar gitu, karena waktu itu saya pakai lensanya yang agak wide. Nah, karena sudah sempat dikoreksi sama Evan waktu sesi fotografi, akhirnya coba saya revisi. Ini kalau nggak salah saya pakai kamera wide sekitar 24 mili di focal length-nya. Nah, focal length-nya di 24 mili, terus karena ini posisinya saya butuh semua view-nya jelas, jadi saya nggak pakai motion blur atau di bokehnya saya nggak mainin, saya biarin aja, cuman saya aktifin automatic vertical tilt-nya biar kameranya itu nggak ada sisi objek yang miring. Biasanya kan kalau ini tidak diaktifkan tuh, kalau misalnya sudut pandangnya ini kan ini ada dinding yang miring-miring, makanya coba diaktifkan pakai automatic vertical tilt ya. Jadi untuk area dinding yang miring atau objek yang miring itu semua bisa rata. Nah, kalau misalnya untuk yang untuk view yang biasanya ini buat presentasi di posting di sosial media atau Instagram ya, jadi butuh view yang agak sedikit fokus ke salah satu objek atau kayak kamera angel yang bisa menarik kan. Nah, ini biasanya saya pakai juga saya pakai square sih untuk framingnya. Nah, kalau ini karena zoom biasanya kalau untuk focal length-nya di atas 56 mm ke atas sih. Kalau untuk yang kebutuhan, kalau ini saya pakainya di sekitar 85, ini agak zoom banget sih. Tapi untuk dapetin area yang objek yang menjadi foreground-nya ini kayak bed-nya bisa dapat gitu. Kalau misalnya saya kasih ke 56 itu terlalu mundur ya. Jadi waktu itu saya setting di 85 mm sudah cukup gitu. Karena kalau dilihat dari rule of third-nya
saya mau fokus ini di area laptop ini gitu sebagai point of interest-nya. Nah, untuk menambah detail fokusnya, ya kalau untuk sesi di view ini saya tambahin di motion blur-nya, kemudian sama bokehnya. Sebenarnya bokehnya juga nggak terlalu signifikan sih, yang saya pakai cuman agak sedikit biar kesan dapetin objeknya agak blur sedikit aja. Sama sebenarnya pengen background itu yang sedikit ada bokeh, tapi kemarin sempat coba kayaknya kurang, masih harus dikulik lagi gitu. Oke, terus kalau dari settingan render sendiri, ini saya sukanya dari Corona ini lebih simpel dari V-Ray, jadi nggak banyak settingan ya. Paling kalau misalnya kita mau untuk white balancing, kita bisa pakai di render override, ininya biasanya diaktifin. Dan ini ada objek yang kita exclude, misalnya kayak kita coba render aktif dulu. Nah, ini biasanya saya pakai untuk nyari lighting balancing-nya. Nah, biasanya juga untuk area kayak jendela ini kaca kita exclude. Terus beberapa objek yang menjadi point interest juga kita exclude. Jadi selain itu biar jadi clear render. Untuk nah, biasanya kayak begini nih kalau untuk white balancing. Coba kita close dulu, kita back dulu ke render setting. Biasanya yang saya rubah itu di render setting itu pertama di pass limit dan noise limit. Sempat ngelihat yang di video tutorial tuh biasanya kalau antara dua ini yang menentukan siapa yang duluan mencapai nilainya, dia akan berhenti. Nah, kalau saya sih lebih suka memang pakai yang noise level limit ya, 4 atau 5% gitu. Jadi ininya biarin jalan aja. Atau kalau misalnya untuk final, saya suka antara sekitar 75 atau sampai 100 pas. Tapi sementara kita biarin. Terus nah, ini yang tadi ada, kalau di scene-nya si Santi Sanchez tuh dia pakai fog, biasanya mainin fognya di sini di global volume material. Nah, biasanya dia pakai Corona volume material. Settingan seperti ini biasanya. Kita nggak untuk yang ini nggak pakai karena nggak terlihat kayaknya scene-nya nggak cocok buat pakai efek fog gitu ya. Kemudian lanjut ke kamera. Ini biasanya buat membantu proses edit di interactive render atau di fan render juga bisa sih. Saya biasanya ini saya setting ini setelah proses render. Jadi kalau di post ini biasanya saya settingnya di sini. Ini otomatis misalnya kita ini 4, ini kan juga kan ngikuti 4 gitu. Nah, untuk settingan di post processing ini biasanya setelah semuanya kayak
lightingnya sudah siap, terus HDR-nya sudah siap, tahap rendering, nah baru kita biasanya untuk mainin di tone mapping-nya ini untuk mendekati hasil yang reference yang kita inginkan. Biasanya gitu, kita ngambil reference seperti apa ya, bolak-balik sih untuk dapetin hasil yang kita capai gitu. Kalau yang settingan kemarin tuh nggak banyak, kayak LUT, kemudian bloom and glare-nya juga nanti pada saat di saat rendering. Kemudian di render element juga beberapa yang saya pakai tuh kayaknya kalau dari hasil renderannya yang kepakai itu cuma reflect, light mix, dan light spot, beberapa spot yang memang saya gunain buat pencahayaan di dalam ruangan ini. Oke, di sini sih sebenarnya untuk HDR-nya sih udah setting ya. Karena ini scene malam, night scene, jadi untuk pencahayaan utama di dalam bangunan saya tidak menggunakan Corona Sun atau Sky, karena saya menggunakan HDRI untuk ambience lighting ke dalamnya, ditambah sama Corona Light gitu. Kalau Corona Light itu biasanya kita gunainnya di material atau kayak lampu-lampu yang kita pasang. Sepatah. Kita matiin dulu semuanya. Nah, ini beberapa material yang teraplikasi di interior ini gitu. Jadi, dan nggak semuanya saya pakai karena memang mood yang saya inginkan itu yang agak gelap ya. Jadi kayak udah dini hari yang orang memang suasananya untuk tidur gitu. Jadi nggak banyak kayak downlight ini juga beberapa saya matiin, tapi di satu sisi saya butuh ada cahaya yang untuk menarik view, saya coba nyalain gitu. Nah ini biasanya kalau udah kita masukin semua ke render element, ini namanya lighting select ya. Nah ini di render element itu ada namanya ini shading light select ya. Kalau light select jadinya kita bisa, kalau kita gunakan terus kita pilih lighting yang mau kita masukin, itu kita klik, kemudian kita tambahkan di sini, ntar dia muncul. Nah ini dia bisa kita edit setelah rendering di light mix ini gitu. Jadi untuk night scene ini saya menggunakan selain HDRI juga pencahayaan ini ditambah sama Corona Light. Kemudian untuk backgroundnya, karena HDRI itu kan nggak ada gambar ya, biasanya warna dari HDRI-nya saya
menggunakan background gitu. Nah, backgroundnya sendiri kita hilangin dulu. Nah, ini background yang saya pakai buat view ke jendela, jadi nggak cuma flat warna aja dari misalnya HDRI, tapi saya tambahin background. Background ini juga saya kasih material pakai Corona Light material ya, biar dia agak ada sedikit cahaya gitu. Nanti kita bisa atur di intensitasnya gitu. Nah, ini background yang saya pakai. Jadi situasinya kira-kira ini kita ada di atas bukit gitu. Rumah ini ada di atas bukit, jadi view-nya ke arah bawah. Di bawahnya ada kota gitu. Itu yang saya pengen capai. Sebelumnya sih sempat saya bikin background-nya kota, cuman kayaknya itu kurang pas karena jendela yang saya buat ini jendela rumah gitu, bukan kayak kalau di kota kan kalau kita tinggi berarti di atas gedung ya, jendelanya mungkin nggak pakai kusen kayu kayak gini gitu. Cuman saya belum sempat edit, jadi mendingan backgroundnya saya ganti suasananya. Kalau dari maaf ya, ini komputernya agak nge-lag. Jadi biasanya kalau yang saya lakukan tuh untuk dapetin suasana seperti referensi itu, nah ini kira-kira hasil dari HDRI yang saya pasang, yang sinar yang masuk ke dalam bangunan. Ini kira kalau misalnya mau dilihat untuk cahayanya HDRI-nya mungkin seperti ini. Jadi kita bisa cek di light mix-nya, kita matikan dulu semua lighting Corona Light yang kita select tadi di render elemen. Kemudian kalau misalnya proses light balance-nya ya kita nyalain satu-satu gitu loh. Kayak misalnya ini kan saya namakan light table ya, jadi dia ada di saya table ini nilai ini juga kita bisa atur gitu, seberapa kuat ya cahayanya. Misalnya
1,6. Kalau 2 mungkin over, standarnya dia 1. Kalau misalnya sudah cukup sih nggak ada masalah, atau kita turun lagi. Tapi nanti nih kita cek lagi pada saat semua material sudah masuk, ini kan masih clay render. Nah, kalau misalnya semua material sudah kita on-in, ini kita cek lagi satu-satu lampunya. Masih ada yang kurang pas atau kurang sesuai, kita atur lagi di teknis ini. Kemudian ini ada lampu kurang terang, kita naikin lagi mungkin di 2. Terus ini 1, cuman karena untuk back ke panel ya, kita nggak terlalu ingin lebih terang, biasanya kita turunin gitu. Nilai ini nggak pasti ya, artinya kita bisa menyesuaikan dengan mood yang kita inginkan gitu. Ini ada lampu di kabinet, sementara ini untuk spotnya bisa kita turunin. Nah, kalau misalnya dari lighting HDRI-nya udah masuk, terus komposisi lighting yang kita buat di interiornya udah oke, baru kita nyalakan aplikasi materialnya. Di material override kita uncheck lagi. Nah, dia ada mulai masuk materialnya. Tadi ada ini yang nanti kurang lebih seperti ini gitu. Untuk di postnya kan tadi kita belum di setting ya, ini masih defaultnya dari settingan awal. Di sini juga kita bisa setting lagi sambil lihat previewnya di interaktif gitu. Misalnya ini karena terlalu gelap, exposure-nya kita naikin gitu. Terus untuk high compress-nya, nah dia nilai semakin kecil tuh untuk area highlight itu dia semakin keluar cahayanya. Kalau misalnya kita pasang di 5, dia semakin agak lebih flat ya. Jadi kita butuh sedikit ada cahaya ada sedikit cahaya yang masuk dari jendela, jadi kita agak turunin. Dan kalau di white balance ini dia bisa semakin turun tuh semakin cool ya, biru. Kalau semakin tinggi dia agak warm. Nah, kita karena butuh suasana yang perpaduan antara moonlight di luar dan warm di dalam, itu kemarin tuh saya coba setting di 7700 gitu. Dia antara warmnya ruangan dengan birunya pencahayaan dari luar tuh ada di tengah-tengah buat saya gitu. Terus kontrasnya, kalau kontras sih saya lebih senang biasanya mainin kontras tuh agak dinaikin sedikit ya, misalnya 1,2. Jadi biar nggak terlalu flat. Kalau misalnya defaultnya ini 1
kalau diturunin kayaknya kurang menarik gitu. Biasanya saya kalau pasti lebih sering ditambahin gitu. Nah, untuk saturationnya ini biasanya juga bisa nanti di post pro-nya diatur. Kalau ini satu-satu sih bisa nanti dicoba aja lebih, karena ini biasanya selera ya kalau masalah lighting gitu. Selain dari reference yang kita ambil untuk pencahayaan tuh biasanya masalah selera. Tapi kebanyakan kalau udah nggak ngerti, pusing, udah saya diamin, nanti progresnya nanti diedit di Photoshop gitu. Finishing tuh biasanya saya kasih di 1, jadi karena suasananya pengen agak-agak redup gitu. Load-nya saya kalau dari ini kan bisa kelihatan, cuman saya nggak pernah nyeting sih load-nya. Kalau misalnya memang ada perbedaan yang saya lebih suka dipasang sih saya cek aja gitu. Jadi karena baru belajar banget, jadi saya nggak banyak mikir ini buat apa gitu. Dari yang ada settingan ini udah dicobain aja satu-satu. Kalau misalnya oke, ya udah kita pakai gitu. Nah ini kan di sini kita belum di generation ini di settingan rendernya kita pakai Corona high quality, ininya sementara kita pakai di 0,65 ya. Karena kalau di tutorial kalau dipakai 1 itu memang ngebantu banget buat noise-nya hilang, tapi ngeblurnya berasa. Jadi biarin aja pakai defaultnya di 0,65.